Sekarang Mama udah bisa istirahat dengan tenang. Karena orang yang mencelakai Mama sekarang udah ditangkap polisi. Dan dia pasti akan bertanggung jawab atas apa yang dia lakuin ke Mama. Aku minta maaf ya, Ma. Karena awalnya aku sulit banget buat percaya kalau ternyata Oma Soraya yang udah lakuin semua ini ke Mama. Let's give them some space. Sayang, aku boleh kan ziarah ke makam mama kamu? Siapapun boleh kok ziarah ke makam Mama. Makasih ya sayang. Tante, saya sadar apa yang udah Oma saya lakuin ke Tante itu nggak bisa dimaafkan. Oma udah keterlaluan. Tapi sekarang Oma berusaha bertanggung jawab untuk itu semua, Tante. Tante, saya tahu sekarang ada masalah di antara keluarga kita. Saya berharap apapun masalah keluarga yang kita punya saat ini, saya berharap saya masih bisa lewatin itu sama anak Tante. Karena jujur Tante, saya nggak tahu kalau saya bisa hidup atau enggak tanpa Putri. Itu nggak akan mengakhirkan hubungan saya dan juga Putri. Saya nggak tahu hidup saya akan seperti apa kalau nggak ada dia. Apa yang udah terjadi sama Pangeran sampai pelepisnya luka kayak gitu? Selamanya tak terlintas dalam benakku.
Makasih ya sayang. Jujur aku nggak tahu hidup aku akan gimana kalau nggak ada kamu. Aku sayang banget sama kamu. Pak, akhirnya ya Putri sama Pangeran bisa ngelewatin masalah bareng-bareng. Cinta mereka berdua semakin kuat, Pak. Oh, so sad. Saya bilangin apa bapaknya? Aku perhatiin, pelipis kamu memar. Au. Kamu kenapa? Aku nggak mungkin cerita ke Putri kalau tadi aku sempat ribut sama Vito depan kantor polisi. Kenapa kamu diam? Kan aku nanya. Ini nggak apa-apa sayang. Cuman tadi di jalan aku ada sedikit accident aja. Kepala aku kejedot jadi agak memar sedikit. Pangeran gak mau jujur ke aku. Pasti karena dia gak mau nyakitin perasaan aku. Aduh. Kalau berantem aja, kamu udah kayak jagoan. Tapi kalau diobatin mukanya malah kayak gitu. Emang sakit? Atau pura-pura sakit? Kenapa tiba-tiba Putri bahas soal berantem? Emang dia tahu aku habis ribut sama Vito? Kenapa sayang? Sayang, kamu tahu kan, kalau kita pertahanin hubungan kita harus berjuang yang lebih lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Aku tahu kok sayang. Dan itu alasannya kenapa kita harus berjuang bersama-sama. Kamu jangan pernah ninggalin aku dan aku juga gak akan ninggalin kamu. Kita hadapin ini semua sama-sama. Kamu janji? Iya, aku janji. Kekuatan terbesar kita adalah rasa sayang yang kita punya. Dan juga rasa cinta yang ada di hati kita. Makanya kita harus bertahan. Kenapa Vito belum sampai sini juga? Padahal gue harus gerak cepat. Sebelum Om Raymond kembali aktif di perusahaan, gue harus ambil alih 70% saham perusahaan. Supaya Om Raymond gak bisa menentang gue untuk pertunangan sama Mel. Om Raymond telepon. Jangan-jangan ada masalah.
Halo Om. Rizky, kamu lagi di mana sekarang, di kantor nggak? Saya lagi meeting di luar nih Om. Kenapa Om? Meetingnya sampai jam berapa? Saya mau kantor soalnya ketemu kamu, ada yang mau saya bahas. Gak lama lagi selesai Om. Om Raymond mau bahas soal apa? Ya, saya mau cari tahu selama saya koma, progres perusahaan saya gimana, laporannya gimana, ya. Bentar lagi saya on the way, kantor ya. Oke, nanti setelah saya meeting, saya ke kantor dan saya bakal siapin laporan yang lo minta ya. Oke, dan satu lagi Rizky. Hentikan rencana pertunangan kamu sama Mel. Segera. Kenapa Om? Bukannya saya sama Mel udah sepakat buat tunangan? Ikuti peraturan saya. Saya ini sudah sembuh, Rizky. Saya akan ambil alih perusahaan saya. Dan juga Mel. Saya nggak mau Mel didesak-desak oleh pertunangannya kamu. Mengerti kamu? Om Raymond. Dad, Ya. thank you. Anything you want. Thank you banget ya, Dad. Mudah-mudahan ya Mel, setelah Pipi ngomong tegas ke Rizky, yang ada Rizky nggak akan neken kamu lagi sayang. Iya Bu, semoga Rizky gak neken aku lagi ya. Aku bener-bener takut banget tau gak sama Rizky. Dia sampai-sampai ya masang GPS di HP aku untuk nge-track aku. Kan serem banget. Aku bener-bener takut deh sama Rizky. Rizky sudah berbuat terlalu jauh dengan menyalahgunakan kekuasaan sementara dia di kantor. Dan untuk menekan Mel.